Kenapa aku sekarang tak takut? Dan aku terkesan biasa saja walaupun melihat teman di pojok kelas itu meneteskan darah hitam dari mulutnya yang hampir membusuk itu. Tenang Bung, aku bisa melihatmu sekarang. Dan aku tak takut lagi dengan demit model kamu itu. Ucapku yang merasa senang dengan kemampuanku sekarang ini. Masih pagi sudah disuguhi pemandangan yang sangat indah saja. Ternyata tak hanya sosok pemuda itu saja yang ikut masuk ke dalam kelas perkuliahanku. Ada satu lagi. Aku mengambil salah satu bangku yang beberapa di pojok belakang. Ku amati sekeliling dan benar. Masih ada satu lagi sosok perempuan yang memakai baju terusan merah dengan motif bunga-bunga. Sosok dengan halus nan putih memucat di seluruh kulit dan wajahnya. Namun, wow, amboy, ampulus jing. Ternyata cantik juga cici itu ya. Demit perempuan Cina dengan baju khas Shanghai-nya. Ku amati dan aku pun beranikan diri menggeser tempat dudukku mendekatinya. Mendekati demit wanita itu. Hah? Matanya hilang satu ternyata. Memang terkena apa mbak? Kejadian itu yang membuatku seperti ini. Kejadian itu. Kenapa juga aku harus menambah daftar sedihku dengan ikut mendengar curahan hatinya? Ya sudah mbak, kamu di sini saja dan gak usah mengganggu teman-teman dan para dosenku ya. Pintaku padanya dan dijawab dengan anggukan lemah darinya. Perkuliahan seperti biasa saja. Sangat biasa mungkin yang aku rasakan. Namun kali ini ditemani oleh beberapa demit penunggu yang selalu ada di setiap kelas. Sangat tertantang juga kalau dipikir. Aku seorang doni yang sangat super biasa tiba-tiba jadi anak yang super jelas melihat para demit itu. Kadang aku juga merasa kaget dan takut jika tiba-tiba bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Wah, aku kira demit itu adanya cuma malam aja. Ternyata walau siang seperti ini juga masih berani nongol ya. Ucap batinku sambil senyum-senyum sendiri. Dalam waktu singkat ini diriku melupakan semua kesedihan demi kesedihan selama kepergianmu kawan. Ya, benar seperti yang Pak Man bilang, aku harus kuat dan tabah dalam menjalani hidupku yang sempurna ini. Setiap insan, baik manusia, hewan atau tumbuhan, bahkan demit pun sudah diberi kehidupan yang paling istimewa, sesuai porsinya masing-masing oleh Tuhan. Namun banyak juga yang merasa kurang dan kurang sehingga lupa akan hidupnya yang sudah super sempurna itu. Bahkan kau kawan, kau sudah merusak mahakarya Tuhan yang maha sempurna dengan menyakiti dirimu sendiri karena keegoisanmu. Karena pikiran sempitmu kawanku. Dan karena tak elok aku mencibir temanku yang telah tiada walaupun hanya dalam angan-angan. Dia kawanku, temanku dan sahabatku. Yang lain yang selalu membuatku tertawa, yang selalu memberiku kebahagiaan. Tolong aku kawan, aku sangat takut dan sakit, ucap sosok di seberang. Wah, ternyata kau terlihat Steve oleh mataku ini. Kau tampak kacau melebihi wajahmu saat tergantung di batang kayu itu. Namun aku sangat iba dan kasihan padamu kawanku. Bagaimanapun juga kau akan tetap aku bantu untuk mendapatkan apa yang kau impikan. Wah, kau Steve, mengagetkan aku saja. Apa kau tersiksa dengan kondisimu sekarang ini, Bung? Dijawabnya hanya dengan anggukan kepala yang entah kenapa posisinya seperti patah ke kiri. Sebenarnya apa yang telah aku perbuat sampai melihat demit Steve yang semakin membusuk itu, dengan kepala patah tapi masih menempel, dengan lidah menjulur dan berhiaskan liur darah, serta mata yang melotot. Namun aku tak merasa takut walaupun sedikit pun. Wah, ternyata aku ini memang sudah melampaui sedikit yang dikata Pak Man dalam bisikannya itu. Surya sangat terik di ibu kota pada siang ini, tanpa secuil pun awan yang menutupi dengan keramahannya. Wih, enaknya
tempatnya kemana ya? Masa dari tadi gak ketemu sama teman-teman nyata sama sekali? Demit dan demit terus yang kutemui. Batinku meronta, tiba-tiba suara lembut menyapaku. Hai Don, kamu gak apa-apa kan waktu di Semeru? Ucap wanitamu padaku, sahabatku. Ternyata wanitamu so iba dan perhatian padaku, Steve. Apakah tanya dalam kata itu benar-benar tulus, atau hanya pemanis bibirnya saja? Tawaku dalam hati. Iya aku gak apa-apa kok. Yang aku sedihkan itu Steve yang belum ketemu sampai saat ini. Jawabku sambil menuju motor Yamaha warna hijau pemberian dari bapakku. Namun sangat tak aku duga sama sekali apa yang keluar dari mulut manis perempuanmu, wahai sahabatku. Gak usah kau pikir lagi tentang Steve. Kan sudah ada yang mencarinya di sana. Kan ada petugas di sana. Ucapnya wanitamu tanpa ada rasa susah apalagi sedih, kawanku. Kudorong motor Yamaha 80ku menjauh dari rindangnya pohon asem Belanda itu. Agar apa? Agar perempuanmu yang sok kecantikan itu, agar wanitamu yang tak menghargaimu itu, agar dia yang kau puja itu mengikutiku kepanasan di teriknya sinar matahari siang. Doni, kita berteduh apa? Panas banget di sini tahu. Ucapnya yang penuh rengekan manja yang menjijikan buatku. Kenapa kau jatuhkan hatimu pada wanita yang hanya melihat harta, kawanku? Sudahlah, aku mau ketemu pacarku. Kamu pergi saja ke sana, biar kamu gak kepanasan. Jawabku berbohong padanya agar dia tak selalu mengikutiku lagi. Muak rasanya melihat wanitamu, sahabatku. Sangat disayangkan, wanita secantik dia tapi tak bisa menghargai kecantikannya. Memang tak kupungkiri setiap wanita harus memilih lelaki yang mapan dalam perekonomiannya alias kaya raya. Namun sebagai wanita juga harus berani mengambil resiko bila mana lelakinya jatuh dan menjadi miskin. Karena setiap lelaki pasti ingin menjadikan wanitanya paling tinggi dan paling istimewa dalam hidupnya. Tapi kalau takdir mengatakan lain, harusnya kau wanita selalu memberikan kekuatan pada lelakimu dengan perhatian. Hanya dengan perhatian tulusmu, wahai perempuan, kau akan mendapatkan lelaki terkuat dan lelaki yang akan selalu melindungimu serta mencukupimu. Lelaki terkuat di bumi. Sudahlah, ngapain juga aku pusing dengan wanita seperti itu. Kujalankan motor baruku ini menuju suatu tempat yang menurutku nyaman saja. Di halte bis belokan kanan rumahku, ketemu sama Pak Man, teman serta kerabat baruku. Kerabat baru yang kutemui kemarin. Hanya di sanalah aku sedikit bisa melipur laraku. Siang yang terik dan panas, namun hati dan jiwaku tak boleh panas. Kupelintir gas motorku dan sampailah di halte bus pangkalan Pak Man Isbajai itu. Woi Pak Man, gimana hari ini? Sudah banyak orderan mengantarkan penumpang ya? Wah, banyak sedikit sudah ditukar uang, Bung. Yang penting kita selalu mencari dan bersyukur kalau sudah dapat. Balas Pak Man padaku. Kulangkahkan kaki menuju telepon umum itu untuk sekedar memberitahu ibuku di rumah kalau anaknya ini sedang ada di luar dan masih belum bisa pulang. Halo Ibu, sekarang Doni ada di pangkalan Bajai. Mungkin sorean Doni pulang. Halo? Iya Don. Tapi tadi ibunya Steve menelpon dan mencarimu. Kalau bisa sebelum pulang kamu ke sana ya. Hati-hati di jalan pokoknya ya. Ucap ibuku yang sangat menyayangiku sembari menutup gagang telepon itu. Apa sebenarnya yang membuat ibu Steve mencariku? Apakah demi Steve membuat ulah di keluarganya? Ada apa lagi, Bung? Sini, ini ada es serut. Aku beli di samping pasar tadi. Ayo kita minum bareng. Ucap Pak Man padaku sore itu dan kuiyakan. Senja merupakan sesuatu yang indah, namun aku selalu merasa bahwa senja tak pernah lupa dengan leluconnya tentang kala dan rasa. Sekarang malah bosan sendiri diriku ini melihat bentuk mereka yang tak kasat mata. Pak Man, aku sekarang kok tiba-tiba bisa melihat demit dan hal gaib lain. Sebenarnya ada apa dan kenapa, Pak? Tanyaku pada beliau. Pak Man pun hanya menjawab dengan candaan khasnya dan berkata, nikmatin saja. Siang digantikan senja, lalu tanpa terasa rasa jenuh apalagi bosan. Candaan demi candaan serasa membersihkan penat di pikiran seorang pemuda. Ya, pemuda yang penuh rasa kehilangan seperti diriku. Bung Doni, ini sudah sore, kamu pulang saja dulu. Oke Pak,
Saya sekalian mau ke rumah ibu dari sahabatku yang melet-melet itu. Ucapku sambil melirik ke arah demit Steve. Memang tidak enak diikuti oleh sosok demit bekas gantung diri. Mual sudah pasti menyaksikan wajah dan tubuhnya yang semakin lama semakin membusuk dan mengeluarkan semua cairan. Cairan yang tak tahu kenapa sekarang aku dapat merasakan keharumannya. Harum seharum bangkai tikus atau Rafflesia yang sedang mekar dan rekahnya. Biarkanlah, walaupun kau ada di sampingku, tapi aku akan tetap melanjutkan kehidupanku. Kudorong motor Yamaha 80ku menuruni trotoar. Kunyalakan sekuat tenaga. Agar apa? Agar aku selalu terhubung selayaknya setiap bagian di motorku ini. Waktu menorehkan kala malam. Kustandar motorku di depan rumah itu, rumah ketika aku lari dan melarikan diri dari derita serta teriakan dari seorang ibu yang merasa kehilangan akan putranya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Keluarlah seorang ibu parubaya dengan mata yang masih sembam akan tangis air mata. Oh, kamu Doni. Ayo masuk. Ada yang mau saya sampaikan kepadamu. Iya tante. Doni, saya minta tolong sekali lagi sama kamu. Saya telah mendapat kabar dari petugas yang ada di sana kemarin malam setelah kamu pergi. Para petugas masih belum mendapatkan tanda-tanda dari keberadaan Steve. Tante minta tolong kamu antarkan ke sana ya. Doni tidak sedang sibuk di kampus kan? Pinta dan tanya ibumu lagi, Steve. Suatu permintaan atau kegilaan apa lagi ini? Aku sangat tak menyangka bahwa ibumu memintaku mengantarkannya ke tempat kau mengakhiri hidupmu. Iya tante, boleh saja. Memangnya apa tidak sebaiknya ditunggu saja tante? Tadi subuh tante juga bermimpi Steve ada di suatu tempat, Don. Anaknya tante minta-minta pertolongan, namun tak ada yang menolongnya. Baik tante, saya akan antar ke sana. Sekalian saya minta teman-teman saya juga ikut. Kata sanggupku agar ibumu tak merasa tertekan atas kebodohanmu dan kebohongan yang aku berikan selama ini. Aku pun minta izin pulang pada ibunya Steve yang kala itu masih duduk dalam tangisnya. Aku berjanji 2 hari lagi akan menjemput beliau menuju tali dan pohon gantungmu, Steve. Agar kau tak membuat ibumu sedih. Agar kau tak terus mengikuti dalam kehidupanku. Sesampai di rumahku, ibu cantikku telah menyambutku, menyambut dengan senyuman khasnya. Wah, ini sudah malam loh, Doni. Wajar saja, seorang ibu akan selalu menanyakan apapun yang dilakukan putranya. Wajar saja seorang ibu selalu merasa was-was bila anaknya tak cepat pulang. Karena itu semua bukti perhatiannya yang sangat dalam darimu. Iya bu, Doni tadi ke Pangkalan Bajai bertemu sama teman-teman. Dan Doni tadi juga sudah ke rumah Steve menemui ibunya seperti yang diminta tadi. Jawabku sambil memasukkan motor kesayanganku. Di dalam kamar ku persiapkan semua bekal dan peralatan yang akan digunakan di hutan dan gunung itu. Tak lupa aku menghubungi teman-temanku satu rombongan waktu itu. Namun sayang sekali tak satu pun dari mereka yang mau ikut denganku ke Semeru mengantarkan ibunya Steve. Ada yang beralasan tugas kuliah atau ada acara dengan keluarganya. Aku sadar dan aku mengerti kenapa mereka tak mau, dan aku yakin tidak ada satupun alasan selain ketakutan mereka saja. Namun bagaimanapun juga aku menghormati keputusan dari masing-masing alasan yang sudah mereka utarakan padaku. Tak lupa juga aku meminta izin kepada ibuku agar beliau selalu mendoakan aku dalam setiap langkahku menuju suatu tempat dengan suatu kesedihan tersendiri pada diriku. Tumben kamu tak semangat gitu, Don. Padahal yang ibu tahu setiap mau naik gunung, pasti kamu seperti prajurit mau pergi perang. Ucap ibuku sambil mengelap meja dapur kami. Bagaimana hati ini tak sedih? Di sana aku juga tak mengerti akan terjadi apa, bahkan akan bertemu dengan siapa saja. Aku tak mengetahuinya. Ya jelas saja Doni gak semangat bu. Orang ini acaranya bukan senang-senang, melainkan mengantar ibunya Steve. Dan pasti akan ada drama tangis dan tangis lagi. Jawabku sambil menyuguhkan muka masamku. Sebelumnya aku juga teringat oleh salah satu teman waktu berada di Semeru. Ya, aku ingat oleh Patricia itu, salah satu pendaki wanita dan mahasiswi dari Semarang.
Aku mencoba membuka buku catatanku, siapa tahu aku menemukan alamat yang diberikan waktu berpisah di terminal bus tadi. Kupilah satu persatu halaman buku catatanku dan wah, ternyata bukan hanya Patricia dengan alamat Semarangnya saja yang aku dapatkan, aku juga mendapat nomor telepon rumahnya. Aku juga menemukan alamat dari Suko, siapa tahu dia juga mau membantuku dalam perjalanan ini. Namun, aku tak menemukan nomor teleponnya. Dengan hati yang dagdikduk, aku mencoba menelpon Patricia di Semarang sana. Halo? Halo? Ini dengan Doni, Jakarta. Bisa bicara dengan Patricia? Ya, saya sendiri, saya Patricia. Wow, serasa mendapatkan es cincau di panasnya gurun Sahara waktu mendengar suara itu. Gimana kabarnya Patricia? Kamu ingat kan sama aku, Doni? Kira-kira bisa nggak bantu aku lagi? Ya inget lo, Don. Kamu kan cowok yang super mie itu kan? Mau minta bantuan apa padaku? Lama sebenarnya aku memikirkan apakah aku harus mengajak Patricia karena aku tahu dia seorang perempuan. Aku takut terjadi apa-apa dengan psikisnya. Gini, aku mau ke Semeru lagi karena diminta mengantar ibunya Steve. Apakah kamu mau menemaniku? Boleh, aku juga akan mengutarakan sesuatu nanti kalau kita bertemu. Kapan ke sana? Sangat lega bagiku mendengarkan hal ini. Aku punya kawan nantinya yang pernah menyaksikan kebodohan Steve kawanku itu. Aku juga bisa membela diri kalau nanti disalahkan atas kejadian gantung diri Steve kawanku itu. Besok hari Selasa kami berangkat. Rabu pagi kami rencananya sudah ada di Malang. Oke, selamat ketemu di stasiun Kota Malang ya hari Rabu, ucap Patricia sambil menutup teleponnya. Selang beberapa lama aku menuju pandanganku ke rak buku di atas meja teleponku. Kuambil sebuah buku tebal berwarna kuning itu, kuambil salah satu huruf alamat di laman kota dan kuurutkan pada huruf T pada laman kecamatannya. Ya, daerah dan desa Suko temanku beralamat. Memang lama sekali memilah satu persatu hingga aku menemukan satu nomor telepon 03345200 sekian-sekian itu. Iya, itu nomornya. Semoga saja aku tak salah, ucapku dengan semangat. Halo, assalamualaikum. Halo, bisa bicara dengan Suko? Saya temannya, Doni dari Jakarta, ucapku menjawabnya. Oh, Kak Suko masih di Malang. Dia masih kuliah dan belum pulang. Biasanya akhir bulan baru pulang, jawab seberang telepon dan ternyata suara wanita. Bisa minta nomor telepon indekosnya kalau boleh? Oh, sebentar ya. Dan ini, bilang saja adiknya yang ngasih, nggih. Terima kasih banyak atas nomor dan waktunya. Salam buat ibu bapak juga, Mbak, ucapku sembari menutup teleponnya. Nomor Suko di Malang sudah kupegang. Apakah aku harus menelpon dia sekarang atau nanti saja ketika di Malang? Biarkan dululah. Biar nanti saja aku menelponnya ketika sudah berada di stasiun Malang. Waktu menunggu waktu. Dunia di antara nyata dan tak berani aku mengatakannya. Selasa pun datang walau tanpa rasa cepatnya. Semua sudah kupersiapkan dan bahkan mental ini sudah kupatri dengan kuat. Tak lupa aku meminta izin ibuku dan juga bapakku serta meminta doa dari mereka berdua yang merupakan penjelmaan dewa berwujud manusia. Dan Pak Man. Ya, aku langkahkan kakiku pada halte bus Pangkalan Bajai dari Pak Man. Siapa tahu beliau memberiku wejangan atau paling tidak menguatkan mentalku akan apa yang akan aku lalui di sana. Pagi setengah siang itu di hari Selasa aku bertemu dengan Pak Man. Hai Pak Man, gimana kabarnya? Apakah semua baik-baik saja? Sapaku padanya seperti hari-hari biasanya beliau dengan senyum serta tawanya yang khas. Aku selalu baik, Bung. Cuma aku merasa kamu akan mendapatkan sesuatu yang mengejutkan. Jawabannya padaku, surprise apa yang akan aku dapati atau aku lalui? Suara klakson kendaraan ibu kota membisingkan telingaku, namun ada suatu rasa yang aku lihat dan akan aku lalui nanti di sana. Bung, jangan suka melamun gitu. Apa yang kamu lihat barusan adalah mata batinmu saja. Kenyataannya bisa terjadi ataupun malah tak terjadi sama sekali, Bung, ucap Pak Man membuyarkan rasa yang terlihat barusan di batinku. Begini Pak, nanti sore aku akan mengantarkan ibu dari temanku itu.
Aku juga sudah menghubungi teman-temanku yang lain yang ikut waktu hilangnya temanku Steve itu, Pak. Ucapku meminta izin padanya. Diam. Sekilas tapi lama Pak Man diam seperti memikirkan sesuatu, namun aku tak tahu apa yang dipikirkannya. Begini, Bung. Nanti kamu akan mengalami kesedihan. Ya, dikala orang tua temanmu itu tahu bahwa anaknya mati bunuh diri. Bukan hilang seperti yang kalian kabarkan saat ini. Ucap Pak Man memberikan kode dari mata batinnya. Keluar dari masalah, malah sekarang aku masuk dalam masalah itu lagi. Pikirku. Santai saja, Pak. Saya berjanji akan selalu waspada dengan semua keadaan dan kemungkinan terburuknya. Oke, kalau begitu ini kamu bawa ya. Nanti kamu bisa gunakan bila ada sesuatu yang membuatmu bingung. Ucap Pak Man sekaligus memberiku bungkusan yang tak apa isinya. Sore sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, aku menuju peron stasiun kereta api itu. Aku sudah ditunggu oleh ibumu, wahai temanku. Kuhampiri wanita parubaya itu, wanita yang membawa tas punggung standar anak sekolah. Tante sudah lama menunggu saya. Maaf ya Tante, sebentar saya mau membeli tiket dulu. Ucapku sembari melempar senyumku. Senyumku senyum seorang doni yang berusaha menghibur seorang ibu dengan sangat dan syarat kesedihan itu. Aku menuju loket tiket kereta api jurusan Malang. Memang kala itu bukan di hari-hari di mana tiket sangat sulit didapatkan, melainkan memang aku dengan mudah mendapatkan tiket walau tak ada antrian ataupun aku tak membeli tiket pada hari sebelumnya. Ini bukan waktu mudik sahabat, ini tahun 80-an. Aku mendapatkan 2 lembar tiket dengan nomor duduk 34C dan 34D pada gerbong 6. Tak berselang lama, mungkin sekitar 1 jam kereta kami telah datang dan kami menaikinya serta duduk saling berhadapan. Perjalanan menuju kota apel kami laksanakan. Tak sedikit pengamen memberikan jasanya untuk menghibur kami dengan nyanyian serta syair syarat akan kehidupan. Kami hanya diam di dalam gerbong kereta itu, memang tak banyak yang kami bicarakan akan semua itu. Mau ke Malang, Bu? Ini anaknya ya? Sudah kerja apa masih kuliah? Ucap penumpang tetangga kami kepada ibunya Steve. Iya Bu, saya mau ke Semeru. Ini adalah... Ucap ibu Steve dan aku berusaha memotong pembicaraan mereka agar tak terlalu panjang dan mengharukan. Iya Tante, saya anaknya yang masih kuliah dan belum bekerja. Oh iya, semangat ya kuliahnya. Jangan sampai mengecewakan ibumu. Ucap penumpang tetangga kami, hanya senyum yang aku balaskan akan apa yang beliau utarakan. Ibumu hanya tersenyum namun terpaksa, Steve. Andai saja kau tak berbuat bodoh dengan bermain nyawa dengan seutas tali yang kau jeratkan di lehermu itu. Mungkin ibumu masih bisa tersenyum tulus hari ini. Tak terasa perjalananku melewati salah satu persawahan itu. Walau tak jelas, namun aku yakin perjalanan ini telah melewati kota angin di barat Jawa Timur. Ya, Nganjuk dengan hamparan sawah dengan tanaman bawang merahnya. Mungkin 3 jam lagi diri ini akan sampai di kota kenanganku bersamanya, menikmati soto dok yang sangat menghangatkan itu. Brambang, 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 ucap seorang anak kecil menjajakan bawang merah ketika aku berada di stasiun kota bawang itu. Kulihat banyak berbagai lalu lalang lintas dimensi di sekitaran stasiun bangunan Belanda ini. Namun, aku akan tetap tak meresponnya. Aku lebih suka memperhatikan kegigihan seorang anak yang hilir mudik menjajakan dagangan bawangnya. Kondektur tanpa kepala dan orang menggantung lembut seirama angin pun tak kuhiraukan. Sekitar 10 menit kereta warna biru ini telah berlalu menuju timur. Pelayan kereta pun menjajakan nasi bungkus di sepanjang perjalanan. Tak lupa aku memesan sebungkus nasi campur becekan. Ya, nasi campur yang berlaukan tengkleng kambing dengan topping sate cempenya. Aku membelinya 2 bungkus, andai saja ibumu perlu makan ini kawanku. Hanya satu keinginan yang selalu aku panjatkan dalam segala doa dan asaku. Aku ingin ibumu selalu tabah sahabatku. Kembali aroma minyak angin atau balsam itu menyeruak di hidungku ini. Tiba-tiba, sudah bisa melihat gaib ya dek. Pria parubaya menghampiriku dengan tangan kanannya masih memegang teh di gelas plastik itu. Dengan senyumannya beliau bertanya lagi padaku. Sampean adalah salah satu tempat dia mencurahkan kekecewaannya yang paling mendalam.
Sampean harus selalu kuat ya, Dek. Jangan sampai aura sampean mengecil, ucap beliau lagi. Dan dengan tongkat di tangan kanan serta gelas teh di tangan kirinya, bapak itu berdiri serta berjalan menuju arah belakang gerbong. Kebingungan membuatku tak mampu mengucap apa-apa kala itu. Heran dan sangat heran bagiku. Kenapa bapak itu ada lagi sama persis waktu aku pulang dulu setelah kejadian itu. Sama persis dengan aroma minyak anginnya dan balsemnya itu. Oh Tuhan, semakin aneh saja diriku ini, tambah kesini tambah aneh saja. Banyak orang yang tak kukenali tiba-tiba memberiku peringatan demi peringatan. Apakah aku akan melalui hal yang sangat tak ingin aku menebak apa yang belum aku lalui. Bahkan aku takut membayangkan hal yang menurutku tak akan terjadi. Demi dirimu wahai Steve sahabatku. Ku coba membuka bungkusan nasi campurku, kulahap saja tanpa harus aku memikirkan hal yang belum terjadi. Namun tetap saja banyak bayangan yang melintas di otakku ini. Bayangan yang bagaikan memaksaku untuk mengatakan iya. Iya, aku sudah paham dengan semua ini. Aku bagai mengerti dan tahu apapun itu walau belum terjadi. Apakah aku seindigo ini? Tidak mungkin. Itu hanya hayalanku saja. Hayalan yang jauh di mata. Hayalan yang hanya menggoreskan duka lara. Bagaimana mungkin aku seperti ini? Aku hanya Doni, pemuda kota metropolitan biasa. Aku hanya bertemu dengan beberapa orang yang punya kelebihan khusus itu. Dan mana mungkin aku dengan secepat ini dapat mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka. Biarkanlah ku genggam tangan ini tetap dalam rasa nan indah tanpa duka nestapa. Aku harus bahagia. Suapan demi suapan ku nikmati seraya memandang keluar jendela yang lama-kelamaan semakin jelas karena sinar sang fajar. Tak terasa pagi setengah siang kereta kami pun sampai pada stasiun Kota Malang. Doni, ayo cepetan kita turun, ucap ibumu Steve. Aku pun mengikuti langkah beliau saja dengan menenteng tas ranselnya. Sebentar tante, itu temanku, ucapku mengarah pada seorang perempuan muda. Kuhampiri seorang gadis berjaket putih itu. Gadis yang sedang duduk di bangku peron sendirian dan bersandar pada karirnya. Patricia, ucapku padanya sambil tersenyum. Diri ini melihat keteduhan serta ayu yang terpancar di wajahnya. Kenalkan, ini ibunya Steve. Perkenalkan, saya Ida, ibu dari Steve yang hilang itu, nak. Saya Patricia, tante. Saya dulu bareng Doni dan anak tante naik ke Semeru, jawab Patricia sembari mencium tangan tante Ida, ibu Steve. Sedikit pun aku tak mampu melihat kedua perempuan ini. Aku tak mampu karena diri ini selalu melihat bayang dirimu, Steve. Tante sama Patricia di sini dulu ya. Aku mau cari angkutan dan menghubungi Suko. Langkah gontaiku kuarahkan pada telepon umum di samping loket peron stasiun itu. Dan aku mengeluarkan buku sakuku untuk mendapatkan nomor Suko. Ku coba mengangkat gagang telepon dan ku coba menghubunginya. Baru 2 kali pencet aku dikagetkan oleh tepukan tangan seseorang di bahuku. Woi mas, sudah siap kah? Aku sudah siap mengantarkan kamu dan ibunya ke atas Semeru. Kulihat sudah berdiri di sampingku seorang pemuda dengan perawakan tinggi dan tegap serta senyum di wajahnya. Di sandangnya carrier bergantungkan kapak khas seorang pendaki. Suko? Bagaimana kamu tahu aku akan kemari? Sudahlah, aku sudah tahu apa yang akan kamu hadapi selama ini. Dan aku paham bila kamu akan kesini lagi, mas. Ucap Suko penuh rahmah. Kuajaknya dia untuk menemui Tante Ida. Di salamnya Tante Ida sambil mencium punggung tangan ibumu kawan. Nama saya Suko, Tante. Saya juga ikut dalam rombongan anak Tante dulu waktu naik ke Semeru. Suko berbicara dalam logat santunya. Mari semua ke pangkalan jeep. Aku sudah siapkan tumpangan kita ke Ranupani, ucap Suko lagi pada kami. Bagaikan sudah tahu akan apa yang kami butuhkan, Suko telah menyiapkan semua keperluan kami dari jeep tumpangan itu, segala logistik serta air minum dalam botol mineral. Bahkan Suko juga membelikan nasi bungkus pas tanpa harus menanyakan berapa orang yang akan menuju Ranupani. Ya, dia membelikan 4 bungkus nasi campur. Aku sempat bingung juga, sebenarnya anak ini apa ya? Kok sudah tahu kalau kami bertiga dan 4 orang dengan dirinya? Apakah ini yang disebut dengan ilmu laduni?
ilmu yang mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Tak kupermasalahkan hal itu, namun aku selalu berdoa akan keselamatan kami dan orang-orang yang membantuku selama ini. Perjalanan kami pun sudah kami lakukan menggunakan jeep merah. Semoga perjalanan kalian menyenangkan ya bos. Kalau supiran saya kurang nyaman, tolong ditegur, ucap si supir pada kami. Oh iya, nama saya Amin. Panggil saja Cak Amin atau biasa dipanggil Pak Riko. Soalnya saya bapaknya Riko, anak saya, ucap Cak Amin, sopir jeep kami sembari menjalankan mobilnya. Perjalanan yang sebenarnya sangat menyenangkan. Kami melewati deretan gedung-gedung bertingkat bangunan Belanda dengan kota tuanya, sampai kami mulai melewati beberapa tanjakan di perbatasan tumpang. Perbatasan di mana perkotaan dengan hutannya. Udara dingin semakin dingin menandakan kami telah ada di atas ketinggian yang lumayan. Sampai di Ngadas, suatu desa di atas dan merupakan perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Pak Amin memberhentikan mobil jeepnya dan beliau menuju ke salah satu warung di sisi sebelah kanan jalan, serta mengatakan, "Pak, tolong ngireknya 20 liter, solarnya 15 liter ya." Dituangkannya 4 dirijen penuh bahan bakar itu ke dalam tangki BBM jeep kami, dan dibayarnya dengan beberapa lembar rupiah oleh Pak Amin. "Pakai irek mas mobilku, soalnya kalau cuma pakai solar suka ngambek alias mogok." "Ya karena solar kita mutunya jelek mas," ucap supir kami seraya menstarter jeepnya dan melanjutkan perjalanan kami. Kurang dari setengah jam kami telah sampai pada Ranupani dengan gugusan air danau yang menghijau. Sudah aku bayar biaya distribusinya," ucap Suko padaku. Ternyata si Maksi sudah dibayarnya, dan istilah itu baru sekarang aku memahaminya. Si Maksi biaya restribusi perjalanan pendudukan dan lara. Data sudah diambil, semua checklist telah disetujui oleh petugas di sana. Kami ucap bismillah atas segala rahmat dan berkah keselamatan dari Gusti Pangeran Ing Ageng, ucap Suko seraya memanjatkan doa. Petualangan untuk mengenang pilu ini kembali dimulai. "Steve, sahabatku, aku kesini lagi kawan." Kami lanjutkan perjalanan ini wahai sahabat. Aku tahu engkau selalu mengikuti setiap jengkal langkah demi langkah di belakang kami. Aku tahu dan paham akan kebutuhanmu saat ini. Kebutuhanmu akan hadirnya seseorang yang mencintai, bahkan menyayangimu lebih dari nyawa di dalam tubuhnya sendiri. Ibumu. Dia ibumu wahai sahabatku. Dalam langkah beratnya, aku melihat ada semangat membara di dalam jiwanya. Jiwa seorang ibu dengan segala ketulusan dan keinginannya untuk menemukan buah hatinya. Ya, kau Steve, hanya kau yang diinginkan oleh ibumu. Sungguh kau telah melukai hatinya. Bila ibumu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Steve, sungguh aku ingin mengumpat dan mencurahkan kekesalan dan amarahku saat ini. Ya, padamu sahabatku. Bajingan kau Steve. Apakah masih ada di antara anak manusia yang berani menghinakan dirinya saat ini? Hanya pemuda bodoh yang berani menghinakan dirinya. Karena bukan hanya dirinya saja yang tersakiti, namun ibu, dan ibunya pasti merasa sakit. Jauh lebih sakit bila itu terjadi. Sekarang aku harus apa wahai kawanku yang bajingan, yang sampai membuat kawanmu ini berbohong atas kelakuan goblok dan pemikiran pendekmu itu kawanku? Doni, kira-kira apakah ada jalur lagi selain ini? Mungkin kita ambil jalur yang tidak umum saja. Mungkin Steve tersesat di sana, ucap Tante Ida padaku. Bagaimana mungkin beliau menanyakan jalur lain? Padahal kita baru beberapa kilo dari Plank atau Tugu Selamat Datang di jalur Semeru. Namun aku berusaha memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh seorang ibu yang tak pernah menapakkan kakinya di jalur pegunungan ini. Maaf Tante, ini masih satu jalur Tante menuju Pos Ranukumbolo. Tidak ada jalur lagi, cuma satu ini, ucapku berusaha tenang. Nafas angin dan dinginnya pegunungan, hembusan nafas dingin angin itu menyapu lembut wajahku. Maaf Tante, ini masih jauh.
Apakah tante mau beristirahat dulu? Ucap Patricia seakan tahu apa yang dirasakan Tante Ida. Benar saja, dengan anggukan kepala beliau mengisyaratkan kami bahwa memang ibumu butuh istirahat, Steve. Tak kupungkiri bagi seorang ibu yang bukan veteran pendaki, mungkin jalur Semeru terasa amat berat. Tiba-tiba aku merasakan hembusan nafas panas di telinga kananku dan... Bajingan! Umpatku mengagetkan hampir semua rombongan kala itu. Hanya Suko saja yang menatapku dengan sedikit senyuman. Bagaimana aku tak mengumpat? Bagaimana aku tak berteriak dan melafatkan umpatan itu? Di sisiku sana, tak jauh dari tempat kami duduk, ada beberapa demit yang entah siapa mereka. Demit dengan bentuk wajah yang sudah hancur, wajah dan tubuhnya. Tak hanya satu, namun ada beberapa demit dengan potongan tubuh yang tak karuan itu. Dan salah satunya kau, sahabatku. Kami tak hanya berenam saja kala itu, tapi kami lebih ramai sekarang. Kami saat berangkat terdiri dari diriku, Suko, Patricia, Tante Ida dan Pak Yono, serta Pak Iwan sebagai petugas yang ikut dalam rombongan kami. Namun sekarang aku bisa melihat ada Lucina demit mengikuti kami. Memang tak ada satupun demit yang mengganggu ataupun yang berniat mencelakakan kami. Namun aku sangat jijik melihat dan bahkan menyaksikan wujud mereka dengan segala borok luka yang menghiasi tubuh mereka. Ternyata jadi seorang indigo tak seasik dan seberuntung seperti kata orang. Aku sekarang harus kuat menahan isi perutku yang akan meluap dalam muntahan. Tak boleh aku memuntahkan isi perutku ini. Tak boleh aku menunjukkan ketakutanku ini. Tak boleh aku merengek walau kengerian selalu ada di samping kiri dan kananku. Maaf, ada semut masuk dalam jaket saya. Ucapku untuk menutupi kengerianku ketika melihat Lucina demit itu. Santai saja, Mas. Aku sama Pak Iwan juga biasa kaget kok. Jangan diperhatikan. Ucap Pak Yono seraya tertawa. Iya, Dik. Ojo wedi. Ada saya kok. Bukan kamu saja yang bisa melihat mereka. Kami juga melihat. Namun ucapannya dijaga kalau kaget ya. Ucap Pak Iwan dengan serius. Hah? Apakah kedua petugas ini bisa melihat demit seperti diriku saat ini? Atau mereka hanya menenangkan aku saja? Apa sih yang dibicarakan? Kok aku gak ngerti ya? Ucap Patricia kebingungan dengan apa yang bapak-bapak petugas utarakan barusan. Sambil menatap Tante Ida, aku berusaha menenangkan bahwa tidak ada apa-apa, hanya memang merasa kaget saja. Selang sekitar seperempat jam kami beristirahat. Pak Iwan yang kala itu menjadi ketua rombonganku mengajak perjalanan kami dilanjutkan kembali, karena tak bagus kalau kita terlalu lama istirahat dan akhirnya kemalaman sampai di pos Ranukumbolo. Kami lanjutkan perjalanan ini, namun bukannya tanpa hambatan. Aku lagi-lagi seakan dihalangi untuk naik ke sana. Kaki ini terasa berat, bahkan jauh terasa berat untuk melangkah. Bukannya tak berat lagi, mungkin ini pendakian terberatku. Di atasku, di atas tas gunungku telah ada sesosok pemuda tanpa kaki ikut dan menempel di atas kerirku. Aku naik seolah menggendong sosok demit itu. Aku diam. Aku diam agar Patricia dan Tante Ida tidak merasakan ketakutan. Kulangkahkan kakiku terus menaiki jalur itu serta sesekali menuruninya. Beban yang aku bawa semakin lama semakin bertambah saja. Bagaimana tak bertambah? Ketika aku menoleh ke belakang, sudah ada dua lagi demit yang ikut menaiki kerirku. Sampai... Mas Doni, kerirnya saya bawakan saja. Tetap jalan, Mas. Ucap Suko seakan dia tahu apa yang aku rasakan. Di saat itu juga Suko mengambil tas punggungku, dan Pak Yono langsung menyandangku dalam pundaknya. Tenang, Mas. Kamu pasti kuat, kata beliau Pak Yono padaku. Bagaikan seorang lansia, diriku dipapa oleh Pak Yono tetap melangkahkan kaki-kaki ini. Mungkin andai kalian tahu, aku merasa memanggul berat lebih dari 100 kilo di pundak dan punggungku. Berat, capek, kesal bercampur dalam marahku. Kenapa Doni? Kakinya terkilir ya? Sampai kayak gak kuat jalan gitu, ucap Tante Ida padaku penuh rasa cemas. Ku coba melempar senyumku pada ibumu, Steve.
Ku coba tetap tersenyum dalam kesakitanku, kesakitan akan demit-demit yang ikut menggelayuti di atas tubuhku. Enggak apa-apa kok tante. Mungkin kakiku kena kram saja. Kita harus cepat, ayo tetap jalan saja, ucapku pada mereka. Dengan parang panjangnya Pak Iwan menebas dedaunan kering di sepanjang jalur kami. Jalur yang tak semulus trotoar ibu kota. Memang dipenuhi alang-alang hutan dan dedaunan kering. Sampai dipotong jalan itu, sampai di rimbunan pagar semak belukar itu, kami tetap melangkah mencoba kuat dan tegar. Rasa berat di tubuhku tak berkurang sedikit pun, namun malah bertambah dan bertambah. Dan tubuhku jatuh tak kuat lagi menyangga ratusan kilo dari beban beberapa demit yang sudah ada di setiap sisi tubuhku. Demit-demit itu seakan tak rela kalau aku meneruskan perjalanan ini. Oke. Saat ini tas Doni kamu yang bawa Mbak Patricia. Tas Mas Suko saya yang bawa. Sekarang Pak Yono dan Suko tolong memapah Doni agar tetap bisa berjalan, ucap Pak Iwan sambil mengambil tas dari Suko. Aku tetap meringis kesakitan kala itu. Seorang Doni bagaikan lumpuh layu di atas ketinggian pegunungan. Seorang Doni yang merupakan pemuda pendaki seakan tak berdaya merasakan ratusan kilo beban demit di tubuhnya. Aku ingin berteriak. Rasanya begitu sakit. Namun aku tetap menguatkan tekadku menuju dirimu, Steve. Seperti tekad ibumu yang ingin menemukan dirimu di atas sana. Tetap semangat Mas Doni. Tetap langkahkan kakimu, ucap Suko sambil meringis merasakan berat tubuhku ketika memapahku bersama Pak Yono. Perjalanan yang biasa kami tempuh hanya beberapa jam saja itu seakan perjalanan yang sangat lama bagiku dan bagi rombonganku. Demit seakan merangkak bergelantungan dan berebut menaiki punggungku. Bahkan cucuran keringat kian deras dari kedua orang yang memapah di samping kiri kananku. Wajah meringis dari Pak Yono seakan menandakan berat dari tubuhku yang semakin lama semakin bertambah. Sampai kami bertiga jatuh ambruk dibuatnya. Jatuh karena tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan di jalur Ranupani ke Ranukumbolo itu. Iki wes kelewatan, suwe-suwe kaya asu, bajingan nek dijarno, ucap marah Pak Iwan. Hanya Patricia dan Tante Ida saja yang merasa kebingungan dan tak mengerti akan semua ini. Hanya dua wanita ini yang tak merasakan keganjilan demi keganjilan yang kami hadapi. Sudah, sekarang kamu, Mas Doni, pegang punggung saya ya. Kita tinggal sedikit lagi dan harus tetap melangkah, ucap Pak Iwan padaku. Sangat tak lazim sekali aku yang seorang pendaki sampai dipopong tiga laki-laki sekaligus agar aku dapat terus melangkahkan kakiku. Di samping kiri Pak Yono, di samping kanan ada Suko yang memapah tubuhku. Di depan aku masih menyadarkan tubuhku ini ke punggung Pak Iwan. Sungguh berat ini sudah di luar kemampuanku. Bahkan sudah melampaui kemampuan dari ketiga lelaki di samping depanku. Dan dengan langkah yang terseok-seok kami pun sampai di pos Ranukumbolo tepat setelah sinar surya tenggelam di telan gelapnya malam. Direbahkannya tubuhku ini di samping bibir Ranu. Diusapnya wajah dan rambutku dengan air Ranu yang dingin itu. Tubuhku tetap berat. Berat yang terus saja bertambah. Suko dan Pak Yono langsung mendirikan dua tenda. Aku masih ditemani Pak Iwan yang terus-menerus mengucapkan mantra. Aku tetap lumpuh di bagian kakiku saja. Bahkan tak terasa mata ini mengeluarkan air mata. Air mata kesedihan yang pernah aku rasakan. Sungguh, kalau bukan karena ibumu dan persahabatan kita, aku tak sudi melakukan semua ini, kawan. Sakit hatiku dan sangat sakit tubuhku karena kebodohanmu. Apakah ada orang yang akan meniru kebodohanmu itu? Semoga semua pemuda akan berpikir waras dan tak mengikuti jejak kebodohanmu itu, kawan. Tak luput dari pandanganku, Patricia dan Tante Ida membuatkan perapian di depan tenda kami. Tak ada kalimat yang keluar dari mulut mereka seakan mereka sudah paham apa yang terjadi dan menimpaku. Dimasaknya makanan dan air panas itu dari kompor gas yang ada di atas ranselku. Disuguhkannya santapan pengajal perut itu padaku dan lainnya. Disodorkanlah teko itu.
Minum dulu mas, jangan menyerah ya. Tetap semangat walau aku tak tahu apa yang sedang menimpamu. Ucap Patricia sambil menyuapiku dengan makanan dan air itu. Wahai malam yang mencekam, demi apapun aku sangat menikmatinya. Aku menikmati kehancuran akan rasa tubuhku, namun aku juga menikmati perasaan itu. Perasaan yang bercampur antara kesedihan dan juga kehangatan yang disuguhkan olehnya, oleh wanita dengan nama Patricia di gelapnya malam. Andai tak ada campur tangan demit yang menggangguku, malam ini adalah malam terromantis yang aku rasakan selama hidupku. Aku yang duduk terpaku disuapi oleh bidadari yang berwujud wanita itu. Bidadari yang berasal dari Semarang itu. Bidadari yang tak kuasa, benda kini mengucap rasa indah dan nelangsaku. Menangis. Aku menangis di depan wanita yang terus menyuapiku dengan tangan lembut dan senyum itu. Serta aku disuapi oleh bidadari yang ikut meneteskan air matanya di piring makananku. Semoga kau adalah satu-satunya wanita yang akan menyuapiku, Mbak. Terima kasih. Ucapku sambil tersenyum dalam tangisku. Memang ada beberapa pendaki lain waktu itu. Mungkin tak lebih dari jari tanganku jumlah tendanya di sebelah tenda kami. Namun walau ramai tetap terasa sepi. Tangisan demi tangisan disuguhkan di kaki dan keagungan Mahameru sebagai pusat swarga lokamu, Steve. Dalam diamku, diri ini tetap akan berjuang untuk mengantarkan ibumu, Steve. Doni, kalau memang tidak bisa, lebih baik kita pulang saja. Besok Tante sudah menemukan apa yang Tante cari dari anak Tante, Don. Ucap Tante kepadaku sambil menangis. Pak Yono dan Pak Iwan masih tetap duduk di samping perapian itu sambil sesekali menyeruput kopi panas mereka dan sebat yang terkenal mewah itu. 234. Hanya itu yang ku ingat tentang bungkusnya nan mewah akan warna kuningnya. Aku menggerutu saja tak bisa memberikan kenyataan apa-apa. Aku harus... Tenang saja, Tante. Doni masih kuat kok. Tinggal sebentar lagi, Tante. Sudah dekat kok. Jawabku sambil tersenyum pada ibumu, wahai kawan. Tak terasa butiran-butiran kapas salju telah turun menandakan dalam menghardik semua pendaki agar masuk ke dalam masing-masing tendanya. Pak Iwan dan Sukom memapah diri ini menuju tenda kami. Aku direbahkan bagaikan balita di peraduan malam. Sampai sinar surya mengikis dan menghangatkan salju tipis di antara helai rerumputan itu. Salju kapas mencair di atas atap tenda parasut kami. Hangat. Sehangat senyuman Patricia padaku pagi itu. Amboi cantiknya. Dalam diamku aku tersenyum padanya yang telah menggendong tas ranselku. Pada dia yang telah menyuapi diriku ini. Tak pernah sekalipun seorang Doni merasa dadanya memuncak seperti ini. Seperti ketika melihat wajah penuh senyum dari bidadari Semarang ini. Udah pagi, Mas. Kita keluar dulu yuk. Mungkin Mas bisa bebersih. Ucap Patricia penuh arti. Iya, terima kasih. Bisa minta tolong panggilkan Suko. Aku masih belum bisa menggerakkan kakiku. Jawabku pada Patricia pujaan hatiku kini. Ya, dia harus dan akan selalu menjadi pujaan hatiku kelak. Dia harus aku perjuangkan menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Semoga Tuhan menjawab permohonanku ini. Digendongnya aku keluar tenda oleh Suko dengan sesekali melirikku dan tersenyum. Wah, kayaknya ada yang jatuh nih. Tapi jatuh hati, ucap Suko menggoda aku. Tak bisa ku balas godaannya itu. Hanya mulut yang terkunci rapat karena rasa malu. Namun aku hanya senyuman yang dapat aku jawabkan akan godaan Suko temanku mahasiswa Malang itu. Didudukan diri ini di samping perapian yang sudah menyisakan arang dan bara yang masih lemas. Kuhangatkan diri ini di guyuran mentari pagi itu. Sambil aku mengingat apa yang harus dan aku lakukan dalam keadaan seperti ini. Dan ku ingat satu hal. Mas Doni, kamu adakah sesuatu yang harus kita lakukan?
Kok aku merasa kamu harus melakukannya ya? Ucap Pak Yono sembari meletakkan cangkir stainless penuh kopi itu di pangkuanku. Ya, aku ingat sekarang. Bisa tolong saya ambilkan bungkusan di dalam ransel saya? Itu bungkusan warna putih. Ucapku, diambilkannya bungkus itu dan kubuka. Ternyata di luar dugaanku. Ada beberapa bungkus dupa di dalamnya. Dupa apa ini? Jawabku dalam bingung. Itu dupa Gunung Kawi, Mas. Sudah biasa kalau di sini. Dapat dari mana, Mas? Tanya Pak Iwan. Anu Pak. Saya dikasih sama saudara di Jakarta. Katanya boleh dipakai kalau ada sesuatu yang menyulitkan saya. Seketika itu juga Pak Iwan mengambil 1 biji dupa tersebut dan dibakarnya dupa itu sembari. Popo biung naliko anakmu pirangan pitulung engkang jasad. Sejatining jabang bayine Doni waras rawas saka kersaning Gusti Allah Kang Maha Agung. Seperti rapalan mantra. Suasana seakan begitu ramai akan hal yang tak masuk nalar. Semerbak wangi dari asap yang meninggi membuat semua demit yang menempel erat di sekujur tubuhku melayang entah kemana. Mereka seakan berebut menikmati setiap kepulan asap wangi itu. Sampai aku terkejut namun juga terpesona akan kepulan putih itu. Semuanya, ya, semua demit seakan meninggalkanku dalam dudukku yang masih merasa takjub akan kebesaran Tuhan di pagi itu. Bagaimana tak terkesima menyaksikan kepulan demit bagaikan keindahan kupu-kupu yang terbang ke atas angkasa yang biru itu. Menakutkan tapi juga sangat menarik perhatian mataku. Ku ambil kopi di pangkuanku itu, ku seruput kopi di cangkir itu. Tak terasa kaki dan badanku bisa digerakkan. Syukur, hanya itu yang sanggup diutarakan oleh anak manusia bila mendapatkan kesembuhan akan sakit dan beratnya. Hanya itu yang mampu kuucapkan kepada kalimat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih atas segala kasih sayangmu padaku si anak manusia. Ku gerakan. Alhamdulillah, kaki saya sudah tak lumpuh lagi, Pak. Ucap girangku pada semua orang yang duduk melingkar di samping dan depanku itu. Dan pada teman dan ibumu juga, Steve. Dan handitolki Pak Iwan berbunyi. Ada info dari bawah yang menandakan kami harus menunggu di Ranukumbolo. Karena aku tak tahu kenapa kami harus menunggu di sana. Padahal aku sudah siap dan kuat melanjutkan perjalanan kami ke Kalimati. Tak terasa pagi pun seraya membuat menuaikan sinar sang surya. Apa yang kami tak pernah sempat pikirkan ternyata telah dituangkan dalam perjalanan penuh luka dan laranya. Di kejauhan tampak beberapa orang berjalan seraya mendekati kami yang sedari tadi hanya diam di dalam lamunan. Halo Pak, ini saya yang suruh menunggu. Bapak ini memaksa kami mengantarkan sampai ke Anda. Ucap petugas muda pada Pak Iwan sebagai seniornya. Siapakah bapak yang memaksa meminta diantar itu? Dibukanya penutup jaket orange itu dan maafkan aku Mama, maafkan aku. Ucap penuh tangis air mata seorang lelaki seraya menghampiri Tante Ida. Tak kulihat bahagia di raut wajah masing-masing wajah mereka. Hanya tangisan dan tangisan yang menyesatkan dada cukup lama. Dan akhirnya Tante Ida yang menangis bersimpu itu mengenalkan lelaki itu pada kami semua. Ini Om Heri, papanya Steve. Mungkin Doni dan semuanya belum pernah ketemu. Ucap Tante Ida penuh haru dengan mata berkaca-kaca. Tangisan kesedihan disuguhkan di kakinya yang agung. Tangisan dua manusia yang telah merawat serta pernah menyayangimu itu, Steve sahabatku. Tak terasa siang bercengkrama menuju senjanya. Suapan demi suapan kesedihan memenuhi relung kehidupan dari anak manusia. Sudahkah berbincang-bincangnya? Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Ucap Pak Iwan mengajak kami melangkah. Sebagai petugas jagawana, memang sudah pasti Pak Iwan lebih dan jauh mengerti apa yang harus dilakukannya. Dan yang pasti tak akan ada satu lagi kengerian yang kami rasa. Namun,
Pasti berjuta kengerian yang akan disuguhkan padaku. Pada Doni, si pemuda yang jauh dari kata perkasa. Kami bertambah anggota di rombongan kami ada 8 orang tambahan, yaitu Om Heri dan juga petugas senior itu. Sampai tanjakan demi tanjakan kami lalui dengan cinta. Cinta para dewata menyertai di atas kaki suarga lokamu, wahai Mahameru, sang puncak penguasa Jawa. Di tanjakan cinta di padang savana di jalur itu tak kurasa tangan ini. Tanganku menggandeng lembut jemari seorang perawan. Rasa, ya, aku menggandengnya dengan penuh rasa akan bahagia. Ku gandeng tangan jemari gadis Semarang ini, bukan karena apa, namun agar aku merasa nyaman dengan senyuman bidadari yang selalu mensupportku walau aku tak mengenalnya dengan lama. Kamu sudah baikan kan, Mas? Kalau kakinya pegal bilang aja ya, ucap Patricia dengan nada manja khas perawan kota. Hanya senyumanku saja yang kubalas tanpa kata. Namun aku yakin bahwa itu sudah menjawab dan melebihi segala apa yang tersirat di dada. Weh, ada yang seneng ini ya, ucap guyon dari Suko. Memang, hanya Suko yang selalu memperhatikan kami. Mungkin karena usia kami hampir sama. Jadi dia lebih peka bila ada rasa jatuh cinta dari kami berdua. Ah, biasa saja, Bung. Kayak gak pernah aja. Ucapku sambil tertawa kecil disertai tunduk malu dari Patricia. Perjalanan yang kemarin menyakitkan sekarang malah jauh dari kata menyakitkan. Sekarang perjalanan ini penuh arti bagiku. Aku menemukan jejak langkahku yang pasti aku akan lalui dalam kehidupanku sampai akhir hayatku. Kau Patricia, sang perawan kota. Aku akan melangkahkan jejakku di kehidupanmu. Itu janjiku. Aku akan memperjuangkan semua asa padamu. Itu janjiku. Sampai nanti kehidupanku akan bersanding di hidupmu penuh rasa haru dan rindu, dengan balutan kasih dan sayangmu. Sudah dekatkah, Mas? Kaget memang bagiku. Bagaimana tak kaget kala itu bapakmu menanyakan akan letak kau hilang, Steve. Masih beberapa kilo lagi, Om. Kenapa Om sampai ke sini? Tanyaku pada papamu, Steve. Tak kudapatkan jawab darinya, hanya kulihat senyum di wajahnya yang dihiasi derai air mata yang tak pernah kering itu. Senjamu tak terasa lama. Malam telah menggelayut di atas kepala kami. Dan tiba-tiba di atas sana kami melihat sinar yang menyilaukan mata di malam gelap. Apakah itu? Apakah sinar senter dari pendaki yang akan turun? Namun kenapa sangat menyilaukan? Siap semua, saling berpegangan tangan, jangan ada yang lepas, ucap Pak Iwan sebagai ketua di rombongan kami. Benar saja. Secepat kilat namun melambat sinar itu menghampiri kami dan kami menyaksikan kepiluanmu, wahai sahabatku. Kau Steve dipapa oleh ratusan orang yang jelas bukan dari dunia nyata. Kau Steve menemui kami dalam balutan kain putih itu. Dan Mama, Papa, maafkan anakmu ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan agar kalian bisa bersatu kembali. Hanya kelakuanku yang tak wajar ini yang dapat memberikan rasa cinta kalian satu sama lainnya. Padamu, Doni, terima kasih kau telah mengantar Mama dan Papaku sampai di sini. Dan kau Suko, aku tahu kau selalu mendoakanku, walau aku tak pernah mengenalmu, sahabat. Kau Patricia, aku tahu bahwa kau adalah perempuan baik dan jadilah perempuan baik di samping sahabatku Doni. Untuk Bapak petugas dan semua, maafkan aku telah membuat kalian merasa payah dan susah. Aku Steve telah meninggalkan alam nyata ini. Aku telah bahagia dengan segala doa dari kalian semua. Kalian yang bahkan tak pernah aku kenal. Kalian yang selalu memberikan dukungan padanya, yang mau mengangkat kisah kelamku ini. Kalian yang selalu menguatkan tekad dari beberapa pemuda penulis kisah duka namun tanpa lara.
Karena diri ini tak merasa lagi lara. Karena diri ini sekarang merasa sempurna. Sempurna di bawah kakinya sang swarga loka. Doni, kau sahabat sejatiku. Kau segalanya bagiku. Kau adalah kunci dari kesempurnaanku. Pinta tolongku yang terakhir kali. Ceritakanlah segala yang mampu kau ceritakan, tanpa harus ada kata kebohongan yang sangat kau benci itu. Papa, apakah Papa tahu? Ini janjiku Papa waktu itu. Aku akan membuat kau bersimpuh pada kakiku. Namun aku tak mau kau bersimpuh, Papa. Aku mau kau menjadi papaku. Papa dari keluargaku. Papa yang akan menyayangi Mama untuk selama hidupnya. Selamat jalan semuanya. Aku tahu segala kelakuanku sangat meresahkan kalian semuanya. Mohon maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Maafkanlah Steve dan semua janjiku. Janji di mana bila waktu tiba ku ingin mati di Semeru. Selalu doakan diriku, kawan. Selalu doakan diriku, kawan. Selalu doakan diriku, kawan. Ucap Steve pada kami semua. Cahaya itu, cahaya yang menyilaukan itu lama-kelamaan meredup bersamaan dengan hilangnya bayanganmu, kawan. Dan hanya menyisakan kegelapan yang membutakan mata. Hanya tangis. Hanya tangisan dan hanya tangisan dari semua orang yang ada di sini yang aku pandang. Semua menangis tak terkecuali para bapak-bapak petugas yang mengantarkan kami. Dan mari, kita harus tetap melanjutkan perjalanan ini sampai kali mati. Aku sudah dapat jawaban akan segala sesuatu yang aku pikirkan selama ini. Ucap Pak Iwan sembari menyeka air mata di wajahnya. Kepiluan menyertai perjalanan kami sampai kami berada di pos Kalimati. Di sini jam menunjukkan tepat pukul 9 malam. Dinginnya udara sudah di bawah 0 derajat. Membuat kami bergegas mendirikan tenda dan perapian. Tanah berdebu yang berwarnakan putih kecoklatan menandakan memang pos ini jauh dari kata air. Memperlihatkan bahwa kegersangan saja yang bisa disuguhkan. Tenda dan perapian telah selesai dibuat, tinggal duka kami yang tersisa dalam teriak geru segala lagu dan akan duka lara dalam malam yang merayakan kehilangan. Tiba-tiba, tolong jangan ada yang keluar dari kelompok. Tolong Bapak dan Ibu Steve selalu berdoa dan merelakan apapun yang terjadi. Jangan berpikiran macam-macam. ucap Pak Yono seraya memberikan teko kopi pada Om Heri. Iya Pak, saya sedih namun saya akan mengikhlaskan apapun itu yang terjadi. Ucap Om Heri. Pagi pun mengusir kegusaran embun salju. Pagi pun mengusir malam tanpa gangguan sedikit pun dalam gelapnya. Suara serangga memekakan telinga dunia. Sinar mentari hangat tak ada tandingannya. Dan oke, sekarang kita ke bawah ya. Kita lihat di sumber mani. Apa yang ingin kita ketahui akan terjawab. Ucap Pak Iwan. Tenda kami bersihkan, perapian kami binasakan sampai tak ada bara sedikit pun yang menyala. Kami satu kelompok menuruni tapak-tapak tanah itu menuju sumber mani. Sama persis waktu aku mengikuti Suko untuk menyisir kehilanganmu temanku Steve waktu itu. Dan kami telah sampai pada kayunan menjulang kokoh dengan tanpa daun itu. Terkejut, aku tak percaya, wahai sahabatku. Aku menangis tak kuasa melihatnya. Di atas sana tubuhmu kembali tergantung, wahai sahabatku. Aku sadar kemarin kau sudah kukubur di bawah pohon itu. Kini kenapa kau kembali menggantung di atas sana, kawanku? Menangis diri ini mengingat semua itu. Tubuh itu bagai masih kemarin saja aku tinggalkan. Tubuh itu masih sama persis ketika Suko menurunkan dan kami semua menguburkannya. Di sana Steve masih memegang entah apa itu. Aku pun tak kuasa melihat kedua orang tuamu bersimpul lemah dengan sejuta duka. Ya,
Mayatmu, kawan. Mayatmu masih menggenggamnya. Apa yang kau genggam, kawan? Apa? Hingga peluhku bercucuran di dinginnya angin puncak pegunungan. Kau genggam foto dirimu dan papa mamamu, kawan. Bahkan kau memegang foto gadismu itu yang tak punya iba dan tak punya budi sama sekali. Kenapa? Kenapa, sahabatku? Di akhir hidupmu pun kau masih mencintai wanita jalang itu. Wanita yang mencintai hanya karena materi dan hanya sisakan lara hati sampai akhir hidupmu. Aku menangis, sahabatku. Aku menangis sendu sampai tak bisa berkata apapun. Hanya sesak melihatmu, melihat keadaanmu. Kau tetap memegangnya walau kami semua berusaha melepasnya. Hingga kita kubur saja mayat anak bapak ini beserta foto dan kenangannya. Siapa tahu ini adalah salam terakhirnya agar kita semua menghargai kehangatan keluarga seperti di foto itu. Dan juga foto gadis yang ia cintai. Ucap Pak Iwan pada Om Heri. Papamu nampak lesuh layu tak punya daya, sahabatku. Tak banyak ucapan yang beliau ucapkan. Iya, silakan. Ucap Om Heri seraya menganggukkan kepala. Lalu, dengan hati-hati para bapak petugas memanjat kayu itu dan menurunkan jasadmu, wahai sahabat. Dan kita harus mengebumikan di sini. Ucap Pak Iwan kepada kedua orang tuamu, sahabatku. Kedua orang yang sudah lumpuh layu menyaksikan itu semua. Mamamu masih syok melihat semua ini. Papamu bagaikan dicambuk dengan bara api di mukanya. Sampai keduanya tak bisa berkata apa-apa. Sampai keduanya bersimpu di hadapanmu seperti yang telah kau janjikan, wahai sahabatku. Dengan bantuan kami semua tubuh itu kami turunkan dan kami kebumikan. Bagaikan dejavu bagiku, bagi Suko dan bagi Betrisia yang masih mengalirkan derai air mata. Namun ku melihat hal yang berbeda di wajahmu, sahabatku. Dan kau telah tersenyum. Wajahmu tersenyum bahagia. Wajahmu tak mengerikan lagi, wahai sahabatku. Siang itu tepat matahari di atas kepala kami. Kami telah mensucikanmu, kami telah mengafanimu, dan kami telah memberikanmu peristirahatan yang layak, wahai kawan. Dan mari kita turun, semoga arwahnya diterima oleh Tuhan. Ucap Pak Iwan pada kami. Perjalanan kami lanjutkan menuruni kaki Maha Agung Sang Mahameru. Tak kuasa aku menyuguhkan cerita menyedihkan itu. Sampai aku dan kami menyentuhkan kaki di pos pertama, yaitu pos Ranupani lagi. Pak Yono langsung mengambil buku data serta menyatakan bahwa Steve telah meninggal di Kalimati dan dikuburkannya di sana tanpa membawa jasadnya karena terkendala medan. Data dan buku serta surat kematian ditandatangani oleh Om Heri sebagaimana walinya. Dan aku Doni telah dan tak tampak lagi demit di sekitarku. Aku kembali normal lagi seperti Doni yang dulu. Aku Doni setelah itu masih berhubungan dengan Tante Ida dan Om Heri yang telah akur dan tak terpisahkan lagi. Aku Doni yang telah menamatkan kuliahku dan meminang perawan Semarang itu menjadi istri dan ibu dari anak-anakku. Aku Doni yang masih berhubungan dengan Suko teman saktiku dari Malang. Aku Doni, terima kasih atas segalanya. Jadikanlah hidupmu berguna bagi orang yang mencintaimu. Jangan hancurkan hidupmu hanya untuk menyakiti perasaan orang yang menyayangi kalian. Hidup itu sangat berharga. Buang kebodohan untuk mengakhiri hidup. Karena itu akan melukaimu, melukai orang-orang di sekitarmu. Dan itu sangat terlarang di ajaran semua agamamu. Menarilah di kehidupan ini. Sebagaimana burung merak melebarkan serta menguncupkan helai bulu indahnya. Hidup bisa di atas dan tak jarang di bawah. Hidup bisa indah dan tak jarang juga buruk. Tetaplah menjadi manusia yang mampu berpikir jangka panjang agar tidak menyesal di kemudian hari. Namun itulah hidup. Hargailah kehidupanmu. Salam lestari dariku, si petualang malam. Doni. Ambil baiknya dan buang buruknya, jadikanlah pembelajaran dan jangan ditiru.
Ingat, Gusti Pangeran selalu bersama kita. Matur suwun, dan sugeng rahayu. Sekian dan terima kasih buat Mas Bro Balakarsa yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.